Gimana? Lumayan kan? DIY biayanya berapa ya? Nanti deh kita hitung-hitung biayanya berapa ya. Nanti kita coba review lagi lebih detail lagi pada saat kita sudah masukin barang. Saya ikat jadi dia nggak akan maju. Oke. Wadaw. Apa itu tadi? Nanti maminya masak di sini. Oh begitu ya. Nanti Halo teman-teman. Nanti mami masak di sini. Kita mau tidur aja ya. Ih, enak aja, bantu mami dong. Oh iya bantu ya. Nanti kita bantu. Gitu ya. Jadi ketinggiannya dari dasar cuma 18 cm. Gak apa-apa, kita penyimpanan berkurang di bawah, simpan di atas. Tapi kita bisa begini. Kita bisa belajar. Coba. Nanti thumbnailnya begini ya. Dah ya. Dadah. Ya, ini bahan yang mau kita bikin camper van, mini camper van ya, apa micro camper, terserah lah ya. Yang penting ini Panther van. Jadi ini nanti ini yang mau kita bikin kompartemen ya, buat laci-laci, terus kompor. Nanti di sini kita bikin bisa turun ya buat meja, karena ini awalnya kan ini nggak 90 derajat ya. Awalnya pintu ini kalau kita cek aja itu Panther jenis ini nggak 90 derajat, jadi dia agak begini nih. Nah dan itu susah banget buat bisa kebuka, jadi pasti dia turun. Nah ini saya bikin 90 derajat, jadi makanya bisa ketahan. Waktu itu saya bongkar ini, door trimnya dibongkar. Di dalamnya itu ini kan ada penahan sebagian saya buang, si karetnya dibuang, jadi dia bisa 90 derajat. Nah ini kita udah siapin kayu-kayu bekas, sama nanti kita kombinasi dengan kayu baru lah ya, sama multiplek baru lah yang 15 mili cukup kayaknya. Terus juga nanti di depan sini kita sengaja pertahankan kursi ini biar anak-anak selama road trip juga dia duduk safety, enak, nyaman. Nanti kalau misalkan mereka mau kita stay, mau istirahat, kita tinggal turunin. Nanti ini akan jadi area tidur mereka. Di sini juga rencananya nanti kita bikin extend yang bisa di slide, extend. Nanti kita bikin cagak ya buat penahannya. Idenya sih begitu. Jadi biar si kasur tuh bisa sampai sini sebenarnya. Nanti kan kita bikin awning tent, terus nanti ada wallnya yang bisa bikin ini tuh jadi kamar nih. Batas ini sampai ke sana tuh jadi ruangan kita. Jadi lebih luas lah. Dan di bawah sini ini juga kita bikin kompartemen sampai sini setinggi ini. Ini bisa buat nyimpen baju, nyimpen peralatan apapun lah ya. Nanti ada kuncinya dan segala macam. Jadi anak-anak memang nggak bisa full kakinya ke bawah, tapi dia duduk bisa hampir selonjoran. Ya guys, kita beli plywood ya, beli yang 18 tapi yang bloknya. Nah ini udah
pasang. Ini yang 18 mili. Oke, kita ikat pakai ratchet. Soalnya kalau beli satu dikirim nambah ongkir, jadi kita ambil aja deket rumah. Ini sekalian tadi beli rongsokan. Oke, sip, mantap. Tinggal kita jalanin, tinggal kita kerjain. Nah, itu habis beli rongsokan. Ini yang bayar. Ya. Halo guys, ini workshop saya. Berantakan, namanya workshop amatir ya. Itu bagian besi-besi itu di situ. Bagian potong-potong besi sama kayu juga sih. Nah di sini yang kemarin udah kita beli papannya ukuran 18 mili. Ya, itu kita sudah bikin kayak gini. Jadi sorry kemarin gak sempet bikin cara motong dan segala macam. Pokoknya motongnya berantakan lah ya. Saya nggak punya circular saw, jadi hanya bisa pakai jigsaw. Jigsaw saya pakai black decker ya, black decker. Terus oh ya, ini untuk papannya sebagian saya pakai bekas kasur, bekas dipan kasur. Itu saya bongkar sama anak-anak. Waktu itu udah saya posting ya, waktu ngebongkarnya itu kita pakai. Nah itu dihalusinnya pakai ini mesin planer. Ini mesin planer ini peninggalan bapak saya. Maksudnya punya bapak saya gitu ya. Cuma bapak saya nggak, sekarang kan udah stroke. Nah ininya tuh hancur si beltnya. Saya beli beltnya itu 19 ribuan. Nah itu bisa berfungsi lagi alhamdulillah. Terus apa lagi ya, nah ini bor, paling bor untuk skrup saya pakai apa ya namanya, pakai skrup Fisher. Nah ini yang ini. Ini low end nih, saya beli berapa ya, harganya cuma sekitar 150.000 gitu, beli di Lotte dulu. Cukup lumayan kepake, tapi cepat habis baterainya karena memang ini cepet apa namanya, kalau misalkan sambil dicolok juga bisa sih. Oke ya, balik lagi ke masalah interior. Jadi waktu itu sudah pernah dibahas kita mau konsepnya kayak gimana. Jadi ini udah kita potong-potong ya, papan-papannya segini. Ini tuh samping ya, ini samping. Nah samping ini udah saya pasang relnya kita pakai double tracker, pakai yang double track. Oke, double track 50 cm ya. Nah 50 cm, jadi dia si lacinya bisa nongol semua luar. Nah ini dua, ini yang tengah. Nah ini alasnya yang kita bikin pakai kayu bekas. Emang kurang bagus sih kualitas kayunya, mungkin karena udah lama, udah berapa puluh tahun itu, tapi masih bisa dipakai alhamdulillah. Nah yang ini saya pakai mur bautnya itu saya pakai yang ini. Nah ini yang visor, yang ada visornya. Nah ini yang ada visornya, jadi dibor dulu pakai mata bor besar, dimasukin, diputar pakai kunci L yang ini, kemudian baru dimasukin ini. Nah dimasukin bautnya. Nah ini lumayan bagus sih, jadi bisa knockdown gitu. Nah makanya ini udah saya lepas sebenarnya. Ini sekarang lagi saya lepas. Nah nanti
Nah, ini di knockdown sama kita, gitu ya, knockdown. Oke, nanti ini kita akan lem, jadi biar lebih kuat dilem, cuma nggak pas di sininya, mungkin lemnya hanya di sini, gitu ya. Kemudian kita baut, gitu ya. Nah, biar apa? Biar kuat, tapi nanti kalau misalkan mau kita bongkar, ya tinggal kita ketrok aja dari bawah, lem kayunya lepas gitu. Tapi tidak merusak kayunya secara ini kan biasa kalau misalkan kita skrup, mau kita bongkar, ada yang pecah dan segala macam lah. Jadi ini bisa knockdown. Nanti kalau misalkan kita istirahat dari dari road trip, ya mungkin bisa kita lepas dulu, kita ganti. By the way, ini saya lepas ya jok tengah ya, yang tadinya buat anak-anak duduk ya. Akhirnya karena kita mungkin bawaan agak banyak, jadi space mobil ini harus benar-benar compact gitu. Kalau kita pakai ini, pertama mobil akan berat, kemudian yang kedua penyimpanan akan lebih sedikit. Jadi ini dilepas tanpa kita mengurangi safety, gitu ya. Oke, sekarang kita kerjain ini. Ini semua kita kerjain. Yang awalnya ini saya udah pasang extend. Tuh, pasang extendnya kayak gini lagi. Dua gini, kemungkinan akan cabut karena kita sudah pakai kursi itu. Jadi ini kita lepas aja. Ini bisa dipakai untuk alas yang depan nanti. Oke, yuk kita mulai. Kita pakai ini ya, ala-ala ini lem kayu. Tuh, ini bekas dulu saya usaha bikin pempek, bekas cuko gitu. Lumayan bisa kepake. Oke, good. Ini proses pengerjaan kasur. Jadi ini kasurnya kita pakai yang bekas. Coba lihat Sultan itu Tan, ambil satu. Nah ini jadi asalnya bentuknya square. sini. Nah ini kita potong-potong. Maaf. Kena angin. Kita potong-potong, busanya lumayan lah segini, udah dicobain. Ini kita potong jadi 4 piece, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini sekarang lagi dijahit sarungnya ya. Sarungnya juga dari lemari yang nggak dipakai. Nah ini ibu ngerjain. Makasih ibu. Nah ini manual banget nih. Oh pakai engkol. Maaf ya Nyai, pakai engkol.
Ini pakai mesin butterfly ya. Pakai mesin butterfly, bukan mesin Singer. Zaman dulu ini. Udah dong. Tapi Singer juga udah lama ya. Terima kasih dong. Nah, nggak apa-apa sih. Ujungnya begini. Tapi ujungnya daripada ini. Nah, tapi ujung yang satunya lagi udah rapi. Boleh lihat nggak nih? Wah, tuh lihat. Nah, Rapi jadi kan? satu. Nah, ini rapi. Tuh. Wah. Udah jadi satu. Ini neneknya Sultan nih yang ngerjain nih. Oh, kan, rapi kan? Nah, cuma memang ujungnya aja. Tadinya mau pakai resleting tapi nggak usah ya, ribet lagi. Ya, langsung gini aja lah. Lumayan. Alhamdulillah. Warnanya hijau. Sama warna apa lagi? Ada apa? Warna apa? Hijau. Iya, tapi masih banyak ya kayaknya hijau ya. Cukup kayaknya ya. Alhamdulillah. Nah, ini dari lemari. Yang paling gede ini tadi. Bekas ini peninggalan almarhum ayah mertua. Nggak sempat bikin celananya. Oh, gitu. Tapi bermanfaat nih sekarang. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih ya, Nyai. Kita lanjut lagi ngerjain yang lain. Hei, bantuin. Nah, ini anak-anak lagi nyobain. Ini tinggal finishing sih ya. Tinggal finishing. Tuh. Nah, jadi ini tuh tinggal diikat. Tinggal diikat sih sebenarnya, kita bikin kuncian di sini. Kuncian di sini biar nggak ngeglosor lagi ke luar. Ini kita bikin. Oh, tuh kan ngeglosor kan? Nah, ngeglosor tuh lepas. Nanti kita betulin. Di sini ada kuncian. Oh, lepas. Ini sebenarnya bisa lebih belakang lagi. Nah, itu nanti. Tuh, cuma ini belum ada. Nanti kita bikin juga ya. Oke. Nah, sekarang kita lagi mau bikin kuncian buat laci. Ya, emang kita benar-benar manfaatin yang ada aja sih. Agak ribet gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, nanti kayak begini kunciannya, nanti kita lihat deh hasilnya. Kita mulai las dulu ya. Ini kelengkapannya. Semuanya DIY. Ya, kalau mau beli ya kalau punya duit mah mending beli. Gitu ya, kalau punya duit. Halo guys, ini sudah jadi ya kompartemen kita. Ini drawernya. Jadi kita tuh ada tiga part ya, ada 3 bagian. Yang kompartemennya ini kita bagi 3 untuk memudahkan kita lepas pasangnya gitu ya. Nah, jadi ini yang paling belakang. Ini yang paling belakang, ini lumayan yang paling besar drawernya. Coba kita turunin. Ini yang saya bilang dari kayu bekas tuh ya bawahnya. Oke. Ini kemudian drawernya hanya 1 ya. Drawernya yang satu lagi untuk masukin segala macam barang biar juga space-nya luas. Kalau pakai laci kan dia otomatis lebih kecil ya space-nya. Jadi ini saya bikin bawahnya pakai aluminium ya, plat aluminium. Terus ini juga, kenapa saya bikin ini, karena ini bisa di extend ke luar. Ini paling belakang. Kemudian ini bisa dibuka. Aduh, berat ya. Agak sesek ini. Bentar. Nah, oke. Nah, ini kalau kita tarik. Bentar ya. Agak karena kalau di mobil, kalau pas lagi dipasang sih enak.
terus otomatis dia kebuka. Ini dibuka. Nah, gitu ya. Ini lacinya tingginya sekitar 15 sentian. Finishingnya yang kalau dalam ini cuma kita pakai pelitur aja ya. Nanti di bawahnya ini kita kasih mat gitu yang anti slip sama anti bunyi-bunyi ya. Nanti kita sesuaikan lah dengan isinya. Nah kalau ini warnanya hitam karena waktu itu saya cuma punya cat warna hitam, jadi udahlah pakai hitam. Oke, terus yang kedua ini yang di tengah masih berantakan, sorry. Ini yang tengah. Yang tengah itu dia ada dua laci atau ada dua kompartemen, satu sama yang ini dua, buka gitu ya. Jadi ini yang satu mungkin buat baju, kalau yang ini nanti buat peralatan apa segala macam. Terus juga ini untuk bagian depan. Bagian depan itu ada lacinya, ada kuncinya. Tuh. Oke. Nyimpan apalah. Dan nanti yang ini adalah untuk extension. Untuk perpanjangannya sekitar 40 cm. Jadi mobil ini kecil. Ya. Si pai hijau ini kan pendek. Jadi kita butuh ruang ekstra gitu. Makanya itu drawer itu bisa kita tarik lagi keluar nih kan. Tuh ada rel lagi ya. Jadi selain laci itu ini juga ada rel bisa keluar. Nah ini pada saat itu dikeluarin 40 cm, ini jadi alas gitu. Nah ini disimpan di mana? Ini sebagai alas punggung pada saat kita lagi jalan gitu. Jadi ya secara fungsi sih insya Allah lah ya ini fungsional. Ya bikin sendiri tapi mudah-mudahan kepakainya awet lah. Kalau yang ini kita cuma dicat pakai pelitur ya, tuh makanya mengkilat. Ini kalau ini khusus dari dari lemari nih, lemari bekas ya, lemari yang udah kita nggak fungsikan lagi, kita potong-potong udah gitu kita bentuk jadi kayak begini. Alhamdulillah kita manfaatin barang yang ada, jadi bisa ngosongin rumah sekalian sama lebih hemat. Nanti kayak gimana kita pemasangannya nanti kita simak ya, kita bikin videonya untuk pemasangannya, kemudian nanti kita coba, kita tes gitu ya. Oke, gitu aja mungkin.